Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang diadakan pada hari Sabtu 14 Maret 2020 adalah acara yang terbesar setelah beberapa tahun berlalu di Mushola Hayatul Iman, Tanjung Barat, Jakarta. Dengan kerjasama antar warga RT 8 RT 9, maka kembali acara ini terlaksana dan mengulang sukses. Seperti biasa, acara ini diawali dengan pembacaan silsilah tahlil dan zikir, yang saat ini dipimpin oleh Guru Kiai Haji Mustafa. Meskipun diguyur hujan selepas Isya, para warga tetap antusias datang menghadiri acara peringatan ini. Bahkan, banyak ibu-ibu yang tak segan-segan membawa anaknya datang menghadiri acara ini. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita berjalan sesuai apa yang kita rencanakan, dan dengan Al-Fatihah ini juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita dihindari, dilindungi dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pembacaan riwayat Nabi dan sholat pun turut dikumandangkan sebagai rasa cinta dan takzim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan sambutan ketua musola oleh Ustadz Rohili yang mewakili panitia pelaksana. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, hingga bisa memenuhi undangan kami dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian selalu dalam lindungan alam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan harapan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin sekalian, pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, para jamaah, baik di lingkungan Mushola Hayatul Iman ataupun di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, yang telah sudi membantu acara kami dalam rangka mensiarkan agama Islam. Kami memohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kami selaku panitia hanya bisa mengundang tapi tidak bisa menempati tempat yang layak, yang mungkin pada saat ini tentunya kami tidak punya kuasa. Allah yang maha memberi. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan pada malam hari ini merupakan rahmat untuk kita semua. Bapak-bapak, jamaah hadirin sekalian, mudah-mudahan kami berharap dengan acara ini ukhuwah Islamiyah kita bisa tumbuh, bisa bersanding antara kita remaja, anak-anak dan orang tua, terutama remaja dan anak-anak sebagai generasi penerus kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العلي العظيم. Acara peringatan ini juga diisi ceramah agama dari santri pesantren Al Fauzan, Tanjung Barat, terkait Isra Miraj sebelum ceramah inti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada peringatan Isra wal Mi'raj ini pasti Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atau menghadiahkan kepada umat Islam, yaitu berupa salat 5 waktu. Tapi sayang beribu sayang, masih banyak umat Islam yang meninggalkan salat 5 waktu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaihi wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi as-salihin wa alihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Blokingnya begini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu lailatan al-hajj 'ala an-nar
فرأيت أكثر أهلها الفقراء قالوا أمن المال يا رسول الله قال لا بل من العلم. Para mu'allim, para asatidz, para habaib yang saya muliakan, Bapak-bapak, hadirin hadirat, wabil khusus segenap panitia peringatan Mi'raj di musala ini, Hayatul Iman. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah berkenan menggabungkan saya dengan para saudara-saudara saya seiman dan sepahiqah. Saya pun terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yusuf yang dengan asbabnya saya diberikan kehormatan untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara saya ada di sini. Hati saya sangat risau. Memang sudah sekian lama saya kurang sehat. Ada kemungkinan saya tidak bisa hadir di tempat. Tapi berkat doa semua, sekalipun kesehatan belum pulih sebagian mestinya, saya masih dapat juga duduk di tempat. Mudah-mudahan sekali lagi berkat kita wajah di tempat, Allah akan pertemukan kita lagi pada tahun yang akan datang insyaallah ta'ala. Kemudian saya tidak akan banyak bicara tentang Mi'raj karena saya sangat risau melihat keburukan umat Islam, khususnya kader-kader penerus daripada wa'alimin yaitu kita yang sudah rahmatullah. Sedangkan minat daripada umat Islam untuk menghadiri pengajian-pengajian, majlis-majlis ilmu itu sangat minim sekali. Memang majlis ilmu di kota Jakarta dan di seluruh antar kota, kalau kita lihat Masya Allah, berkembang pesat laksana jamur di musim hujan. Mari kita masing-masing mengkaderkan diri. Para pusat-pusat yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang khusus fokus pada ilmu, mungkin belum ada kemampuan, masih bisa kita belajar, masih ada juga guru yang mau belajar. Ya, jangan merasa malu, gengsi dan lain-lain, belajar terus, belajar. Sulit untuk mencari ahli-ahli dalam bidang ini. Sedangkan ilmu fikih, ada ilmu ibadah, ilmu muamalah, ilmu ibadah, masalah ibadah terus, dari tohara, cara bersuci terus sampai sholat, sampai haji, habis ilmu ibadah. Meningkat pada ilmu muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kredit pengkredit dan lain-lain terus sampai sedekah dan lain-lainnya. Selesai itu meningkat lagi kepada masuk di ilmu faraid, cara pembagian waris dan lain-lainnya. Kemudian meningkat kepada ilmu munakahat, nikah, tolak, rujuk, fasakh dan lain-lainnya. Meningkat lagi kepada masalah-masalah etik, masalah pembebasan budak dan lain-lainnya. Nah, ini harus dipelajari. Bahwa betul mahlai juga kata Nabi, mahtal balai warna. Matinya orang alim itu satu krisis yang tidak bisa ditambal. Setelah masa mana semua pecah retak agama. Satu saja orang alim meninggal retak agama, pecah, lemah agama. Mautul alim itu mahlai juga, kematian orang alim itu mahlai juga. Mahtal balai warna. Selama ada pergantian siang dan malam, selama ada dunia, selama itu pula ulama kalau meninggal tidak ada gantinya. Kualitas ilmuannya, kemudian takwanya, kesolehannya tidak lagi sama dengan yang sudah meninggal dunia. Makanya masih ada guru, orang alim, guru, ya, selama kita tahu dia punya sanadnya, siapa gurunya, kemana dia berguru, apa yang dikaji kita, macam-macam sanad kita. Nggak semua kita mu'tabar, nggak semua kita bisa dipegang menjadi pegangan kita. Harus betul-betul ada filter, guru yang paham mana yang boleh dibaca,
mana yang tidak dibaca. Sekarang ini sudah begitu maju teknologi medsos, orang bisa menuntut ilmu melalui medsos, apa tadi Google ada apa macam-macam itu ya. Itu menuntut ilmu harus berhadapan guru dengan face to face, berhadapan muka. Menuntut ilmu tidak sembarang menuntut ilmu, harus betul-betul berhadapan muka dan guru dengan murid, tidak boleh melalui koran, majalah atau medsos atau lainnya. Yang merasa cukup sekarang ini sibuk dengan keduniaannya, sibuk dengan kerjaannya, pada akhirnya mereka cukup buka medsos ya, ini kajian ini, kajian ini, kajian ini, walau dia tidak tahu siapa itu guru, siapa gurunya, siapa gurunya. Tanamkan anak-anak kita ini agar dia cinta pada ya ulama Allah sekali, khususnya pada habaib ulama Allah sekali. Semuanya kita ajar, tanamkan cinta mereka kepada anak kepada mereka itu. Dia Imam Ahmad bin Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ya, dia kalau lagi makan bahkan kumpul dengan anak-anaknya. Dari cinta dia dengan gurunya terus dia ceritakan tentang gurunya. Aku punya guru Imam Syafi'i begini, dikagumi tentang ibadahnya, ya qiyamulnya, baca Qur'annya, macam-macam dikagumi. Kekaguman ini dia sampaikan, ditularkan kepada anak-anaknya. Karena terus dapat isi dari ayahnya, timbul rasa cinta, timbul rasa ingin kenal dengan guru ayahnya itu Imam Syafi'i namanya, dia punya guru. Dia minta kepada ayahnya, hai ayah, tolong undang Imam Syafi'i nyantap di sini, makan malam dia nginep di sini. Imam Ahmad udah minta kepada gurunya Imam Syafi'i agar dapatkannya, kemudian undangannya di rumahnya, akan isi jamu, bahkan diinginkan nginep di situ. Jadi mati mintanya, ngineplah dia di situ, makan ya, siapkan di jamu, dimakan sampai saatnya dia masuk ke ruang istirahat, tempat istirahat, terus sampai subuh. Si putri dari Jawa ngintipin apa kegiatan ulama guru dari ayahnya yang dibanggakan oleh ayahnya. Dia kalau makannya banyak, nggak jadi idolanya. Wah kalau bikin buat sore, salah kebanggaan ayahku pada itu ada di hati demikian. Satu, kenapa begitu ayah? Ditampung oleh ayahnya, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dilihat lagi malam nggak ada jam lain. Istighfar, kalian tidak akan mendapatkan ilmu hatta talaqqa saudara sebelum kamu merasakan pahit fitrnya nuntut ilmu. Capek, hujan-hujanan, susah payah nuntut ilmu terus, baru bisa dapat ilmu. Jadi musim mental baca, meditasi dalam tubuh dikata nggak akan hujan, wala apa terus ngaji. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu sebelum kamu merasakan pahit fitrnya menuntut ilmu. Hujan jalan, sakit yang masih bisa dilawan jalan terus gitu. Itu rasa itu bagus sekali. Jadi belajar. Masih ada ulama-ulama sholihin yang tertinggal. Kalau tidak, rugi, mati, menangis dengan darah, tidak ada artinya. Banyak pasal yang mesti kaji. Sampai saatnya sulit. Saya kaji dengan guru ini. Ada masalah-masalah fikih yang tidak tuntas. Siapapun ada keterbatasan ilmu, sealim apapun, sealim siapapun dia, sampai ya pasti ada keterbatasan ilmu. Di atas langit ada langit lagi. Wa fawqa kulli ilmin alim, di ada alim, ada yang lebih alim lagi, alim ada lebih alim lagi. Baca nggak tuntas, kasih stabilun ada. Adab saya dalam mengaji manakala segitu ya si guru nggak bisa selesaikan sudah waktukan. Kita nggak desak terus, kita jaga. Nabi pernah masuk ke satu majelis di masjid. Di situ ada dua kelompok pengajar, kumpul orang.
satu baca zikir, satu baca ilmu, baca fikih. Nabi kan semuanya bagus nih, bagus, tapi ini jauh lebih bagus majlis di mana membahas masalah fikih ini jauh lebih bagus dari majlis macam ini. Masih ada kesempatan untuk kita mempelajari ilmu, sekali lagi masih ada, tapi sudah jauh berkurang. Ya, masih ada kesempatan untuk kita mengkaji ilmu. Ya, kita ambil kesempatan ini. Dunia sah bacaan hatoan, manggalam kita dalam dunia. Mari kita masing-masing mengkaderkan diri. Para ustaz-ustaz yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang khusus fokus pada ilmu. Fokus pada ilmu. Mungkin belum ada kemampuan, masih bisa kita belajar, masih ada juga guru-guru yang mampu belajar. Ya, jangan merasa malu, gengsi dan lain-lain, belajar terus, belajar. Sulit untuk mencari ahli-ahli dalam bidang ini. Sedangkan ilmu fikih, ada ilmu ibadah, ilmu muamalah, ilmu ibadah, masalah ibadah terus dari toharoh, cara bersuci terus sampai sholat, sampai haji, habis ilmu ibadah. Meningkat pada ilmu muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kredit dan lain-lain terus sampai syirkah dan lain-lainnya. Selesai itu meningkat lagi kepada masuk di ilmu faraid, cara pembagian waris dan lain-lainnya. Kemudian meningkat pada ilmu munakahat, nikah, tolak, rujuk, fasakh dan lain-lainnya. Meningkat nanti kepada masalah-masalah fikih. Alhamdulillah, dengan semangat bantuan warga, baik moral maupun material, acara ini selesai dengan sukses. Semoga acara ini menjadi momentum kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.